kita berlanjut pada session kedua. Kami mengundang Dr. Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ini kehormatan bagi kami, beliau berkenan untuk sharing tentang topik vaksin bagi kita semua. Saya memperkenalkan Dr. Siti Nadia Tarmizi adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan. Dan ini pendidikan beliau S2 dari FKM UI tahun 2009. Untuk menyingkat waktu, maka kami persilahkan Dr. Nadia. Terima kasih banyak kesediaannya. Terima kasih Dr. Brahmana. Terima kasih tentunya Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya untuk kami Kementerian Kesehatan berbagi dengan teman-teman ID cabang Surabaya, karena ini memang fokus vaksinasi saat ini memang ditujukan kepada tenaga kesehatan. Izin mungkin saya menyampaikan sedikit slide tentang rencana pemerintah khususnya untuk mencapai herd immunity. Baik, jadi kita semua sudah mengetahui bahwa sejak pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana non-alam yang kemudian memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan bahkan bukan hanya di bidang kesehatan saja, tetapi juga di berbagai sektor, yaitu sektor sosial, pariwisata, hingga pendidikan. Sehingga perlu ada intervensi lagi yang ditambahkan selain dengan penerapan protokol kesehatan, yaitu vaksinasi. Ini adalah situasi COVID kita sampai dengan kemarin pukul 4 sore. Penambahan kasus saat ini berkisar antara 9.000 sampai kemarin sempat mencapai angka 14.000. Jadi kemarin terjadi penambahan 11.000 dengan kasus meninggal setiap harinya itu antara 200 sampai dengan 300 kasus per harinya. Sehingga kalau kita melihat bahwa upaya kita untuk memperbaiki di hulunya adalah dengan memperbaiki 3M dengan 3T-nya, dengan harapan kalau kita bisa melakukan pencegahan lebih dini maupun deteksi lebih dini dan melakukan tata laksana lebih dini, maka kasus-kasus COVID tidak berakhir pada kasus-kasus yang berat maupun yang kritikal, karena kita tahu bahwa kasus-kasus yang berat maupun kasus-kasus yang kritikal ini hanya 5% sampai dengan 15% dari kasus yang ada. Sehingga selalu kami menghimbau kepada kita semua bahwa pelaksanaan vaksinasi bukan berarti membuat kita kebal, tetapi memberikan perlindungan, tetap harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan, baik itu 3M maupun dengan 3T-nya. Terkait vaksinasi, kita mengenal mungkin ada beberapa kata-kata yang sering menjadi diskusi di dalam berbagai pertemuan-pertemuan webinar maupun pertemuan workshop lainnya. Seperti misalnya terkait seroconversion rate. Ini sebenarnya adalah proporsi orang yang diberikan vaksin. Kemudian kita bicara juga mengenai efikasi, yang artinya penurunan insiden, dan efektivitas vaksin yang tentunya ini adalah penurunan insiden pada sebuah kelompok yang akan diberikan vaksin. Mengapa kami ingin berbagi dengan para teman sejawat sekalian? Karena para teman sejawat sekalian adalah orang yang tentunya akan menjadi rujukan dari masyarakat, sehingga memberikan pemahaman terutama terkait efikasi, efektivitas, mengapa kemudian ada perbedaan efikasi di antara vaksin-vaksin yang nanti akan digunakan, adalah kami mengharapkan ini bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga memberikan pemahaman yang tentunya lebih baik lagi di dalam masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan-raguan untuk kemudian berpartisipasi dalam vaksinasi ini. Bapak sekalian, kalau kita melihat ini adalah beberapa jenis vaksin yang saat ini memang sudah ada, dan beberapa dari vaksin ini memang sudah ditetapkan akan digunakan di Indonesia seperti Sinovac, AstraZeneca, kemudian Novavax dan Pfizer sendiri. Dan kita memiliki juga komitmen multilateral dalam mendatangkan beberapa jenis vaksin, termasuk juga potensi untuk vaksin Johnson & Johnson. Selanjutnya, prinsipnya vaksin COVID-19 yang ideal di Indonesia itu adalah
efektif, aman, dan bermutu serta disertai kehalalannya. Sehingga kemarin memang kita sudah mendapatkan keduanya, baik itu keamanan dan mutu dari izin penggunaan darurat dari Badan POM dan kehalalannya dari MUI. Nah, WHO sendiri terkait efikasi vaksin COVID-19 itu hanya meminta bahwa efikasi itu minimal 50%. Dan tentunya ini disampaikan bahwa primary efficacy pada prinsipnya itu adalah lebih dari 30%. Jadi kita mengambil sebenarnya endpoint-nya yang minimal 50%, sehingga sebuah vaksin sudah dianggap baik kalau sudah memenuhi minimal kriterianya efikasinya 50%. Nah, ini kita melihat juga bahwa terkait efikasi Sinovac yang dikatakan 65,3%, yang kemudian kami mengharapkan melalui tentunya para teman sejawat, kemudian kita bisa menyampaikan juga kepada masyarakat bahwa walaupun efikasi Sinovac ini hanya 65,3%, tetapi sudah memiliki keuntungan bahwa orang yang tidak mendapatkan vaksinasi itu akan memiliki resiko terinfeksi COVID-19 3 kali lebih tinggi daripada orang yang divaksinasi. Walaupun 1-2 hari ini kita sudah mendengar ada 2 berita, baik itu Bupati Sleman dan salah satu teman sejawat kita, spesialis paru yang mendapatkan dosis pertama vaksinasi, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ternyata dinyatakan COVID positif. Nah, ini juga kita ketahui bahwa perlindungan ini memang tidak 100%, sehingga memang resiko penularannya ini masih akan terjadi. Tapi sudah lebih baik karena resiko untuk terinfeksi COVID-19 menjadi berkurang 65,3%. Dan orang yang tidak mendapatkan vaksin akan berisiko 3 kali lebih tinggi daripada orang yang mendapat vaksinasi. Kemudian kita juga mendengarkan ada informasi terkait bahwa uji klinis fase 2 di Cina pada 2 kelompok intervensi yang mengatakan bahwa titer neutralizing antibody atau IgG pada kelompok yang diberikan vaksinasi kedua dalam jangka waktu 28 hari itu meningkat lebih baik seperti 20% kalau tidak salah. Tetapi kita juga melihat bahwa setelah dibandingkan antara pemberian dosis pertama hari ke-14 dan dosis kedua hari ke-14 dengan dosis kedua hari ke-28 itu tidak ada perbedaan yang bermakna, sehingga tentunya tidak perlu lagi kita pertentangkan apakah pemberian vaksin Sinovac ini harus dilakukan dalam rentang waktu 28 hari, karena kita melihat bahwa setelah dilakukan kemudian analisa lebih lanjut, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna antara rentang waktu 14 atau 28 hari. Ini juga mungkin yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa mengapa efikasi vaksin bisa berbeda-beda, karena sangat tergantung kepada manusianya, yaitu karena genetik, karena karakteristik subjek. Jadi kita bisa lihat mengapa sekarang efikasi vaksin di Indonesia seolah-olah lebih tinggi daripada efikasi yang ditemukan di Brazil. Dan tentunya tadi ada beberapa hal yang terkait baik dari manusia, kemudian agentnya dan lingkungan. Kalau kita bicara mengenai lingkungan, ini agent dan host ini adalah segitiga epidemiologi yang selalu kita gunakan di dalam menjelaskan bagaimana suatu proses penyakit menular. Mulai dari tentunya kalau lingkungan, kondisi penularan antar daerah, kemudian kalau agentnya atau vaksinnya dari mulai cara pemberian, jenis vaksin, komposisi vaksin, dan cara jenis kerja daripada vaksin tersebut. Untuk keamanan vaksin Sinovac sendiri, uji klinis fase 1 dan 2, bahkan uji klinis tahap 3 yang kita dapatkan informasi dari teman-teman yang melakukan uji klinis di Bandung bahwa tidak ada efek samping yang berat terutama. Tetapi pada uji klinis fase 1 dan 2 memang ditemukan efek samping yang sifatnya ringan, yaitu nyeri, sedikit iritasi, ada kebengkakan dan merah, kemudian ada gejala-gejala sistemik. Selanjutnya
kami menyampaikan tentang bagaimana kemudian kita berpikir tentang adanya herd immunity ini. Beberapa hal yang tentunya kita perlu lakukan bagaimana melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk menimbulkan pertama adalah kekebalan atau efek proteksi dari individu masing-masing, dan yang kedua adalah kekebalan kelompok. Dan tentunya ini adalah hal-hal yang terkait mulai dari regulasi, pembiayaannya seperti apa, dan kesediaan daripada masyarakat. Kemudian untuk terkait kekebalan, tentunya yang akan kita perlu pikirkan adalah bagaimana kadar antibodi setelah divaksin dan berapa lama tentunya vaksin ini akan bertahan, dan apakah perlu dosis ulangan. Dan tentunya sebagian dari informasi ini belum bisa kita dapatkan setelah tentunya proses vaksinasi ini kita lakukan. Selanjutnya, ini adalah sedikit gambaran bahwa herd immunity atau kekebalan kelompok ini yang didapat, artinya kalau kita melihat gambaran seperti ini, kalau pada populasi yang tidak dilakukan vaksinasi, maka penyakit itu akan cepat sekali menular. Sementara kalau pada kelompok atau populasi yang sudah timbul herd immunity, maka tentunya populasi yang sudah mendapatkan imunitas ini akan menjadi pelindung bagi populasi yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi mungkin ini gambarannya yang lebih mudah adalah pada prinsipnya memperbanyak individu yang diimunisasi di dalam suatu populasi. Nah, itulah mengapa kemudian kita memutuskan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini secara massal dan tentunya dilakukan dalam jumlah yang sasaran 100% sehingga bisa untuk menimbulkan kekebalan kelompok, walaupun memang ini prosesnya masih perjalanan yang cukup panjang. Jadi mungkin ini herd immunity pada prinsipnya adalah membangun kekebalan kita secara artifisial dan kemudian harapan kita selain proteksi spesifik membentuk kekebalan kelompok, juga proteksi daripada lintas kelompok yang akan muncul setelah vaksinasi secara massal ini. Nah, terkait dengan herd immunity pada COVID-19, kita berdasarkan tentu angka reproduktifnya, yaitu R0-nya berapa. Nah, untuk kita melihat di sini bahwa pada COVID-19 diperkirakan SARS-CoV-2 ini RU-nya berkisar antara 2 sampai 3,2, sehingga untuk herd immunity maka jumlah target coverage daripada vaksinasi ini adalah berkisar antara 50 sampai 67%. Dan ini tentunya bahwa ada angka lagi yang kita perhitungkan sebagai infection fatality rate, yang itu didapatkan angkanya berdasarkan WHO yang untuk perkirakan variasi terkait dari variasi antar individu baik maupun tingkat imunitas dari masing-masing individu. Nah, sehingga dalam perhitungannya untuk menimbulkan herd immunity ini kita menetapkan pertama adalah terkait efikasi daripada vaksin tersebut dan baru menentukan cakupannya. Nah, kalau kita melihat bahwa jumlah penduduk perhitungan kita kemudian mengapa muncul angka 181,5 juta itu adalah angka dari perhitungan yang kemarin bahwa jumlah penduduk total kita adalah 269. Saat ini sudah 270 kalau berdasarkan sensus yang kemarin. Dan setelah dikurangi dengan penduduk yang menjadi sasaran vaksinasi yaitu tanpa komorbid dan merupakan juga komorbid yang terkontrol, maka didapatkan angka sebanyak 181,5 juta. Dan ini sebenarnya angka ini kebetulan sama dengan perhitungan rumus untuk mencapai kekebalan kelompok, di mana di sini digunakan bahwa R0 kita adalah 3, maka untuk menurunkan reproductive number tadi kurang dari 1, maka perhitungannya adalah 2/3 dari 269,6 juta yang totalnya itu adalah 179,7 juta, sehingga angkanya kurang lebih sama yaitu 180 juta. Jadi kalau melihat angka cakupan, maka minimal yang memang harus kita lakukan vaksinasi itu adalah sebesar 181,5 juta. Dan kalau kita kemudian melihat terkait dengan efikasinya, maka kita mengambil skenario yang terendah, yaitu efikasinya itu dihitung dengan angka 60%. Sehingga kalau 60%, maka targetnya harus 100%, yaitu target sasarannya menjadi 181,5 juta.
Beberapa aturan tentang pelaksanaan vaksin ini adalah pertama adalah penetapan jenis vaksin yang ditetapkan melalui Kemenkes 12758, di mana di sini sudah ada 7 vaksin yang akan digunakan seperti yang tadi kami sampaikan. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan vaksin kita melakukan 3 hal, yaitu yang pertama melakukan pengembangan vaksin merah putih, kemudian melakukan pembelian vaksin dari luar negeri baik dalam jadi maupun dalam bentuk bahan baku, dan menggandeng tentunya lembaga internasional, CEPI, Gavi, dan WHO untuk mendapatkan akses penyediaan vaksin. Ini adalah 6 institusi yang tentunya dalam hal ini melakukan pengembangan terkait vaksin merah putih, termasuk juga teman-teman di UNAIR. Kemudian tentunya platformnya kalau kita lihat ini cukup berbeda-beda ya, setidaknya ada 5 platform yang dikembangkan oleh 5 institusi yang dalam hal ini melakukan pengembangan vaksin merah putih. Nah, berdasarkan tentunya hal-hal tadi di atas, maka kita kemudian melakukan pentahapan terhadap kelompok prioritas penerima vaksin. Yang pertama yang saat ini sudah kita mulai jalankan adalah penerimaan vaksin pada bulan Januari sampai dengan April, di mana ini adalah ditujukan kepada garda terdepan. Dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai garda terdepan, ini adalah petugas kesehatan dan petugas publik. Kita bisa lihat di awal kita merencanakan sekitar 1,3 juta petugas kesehatan, tapi kemudian ini meningkat menjadi 1,4 juta setelah tentunya dilakukan validasi terkait kriteria-kriteria yang akan melakukan penerimaan vaksin. Kemudian pada tahap kedua kita akan melakukan pemberian vaksinasi, yaitu di bulan April untuk Maret-April untuk petugas publik sebanyak 17,4 juta. Sementara lansia juga merupakan yang akan kita berikan vaksinasi juga pada periode yang sama, yaitu setelah pada bulan April, di mana tentunya kita masih menunggu ketersediaan vaksin yang memang aman untuk lansia dan juga jenis vaksin yang mungkin memang sudah bisa digunakan pada kelompok lansia ini. Selanjutnya tentunya yang paling besar adalah proporsi pada waktu periode kedua, yaitu antara April 2021 sampai dengan Maret 2022, di mana ini adalah sasarannya adalah untuk masyarakat umum usia 18 sampai 59 tahun. Kita akan mulai dengan masyarakat rentan, yaitu masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi, yang selanjutnya secara bertahap ke masyarakat lainnya. Ini adalah tadi kami sampaikan jenis-jenis vaksin yang akan digunakan, yaitu mulai ada 6 vaksin yang diproduksi Bio Farma, kemudian AstraZeneca, kemudian Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer, dan Sinovac. Selanjutnya proses ini nanti juga vaksin-vaksin ini akan tetap tentunya melalui proses-proses untuk izin penggunaan darurat maupun terkait dengan kehalalannya. Jadi semua vaksin akan mengalami hal tersebut. Hanya saja mungkin kita akan memulai proses ini untuk setiap vaksin tadi. Hanya memang mungkin tidak semuanya melalui uji klinis tahap 3. Sementara untuk rencana skenario tadi, ini tentunya didasarkan dari hasil kajian dan tentunya juga hasil rekomendasi daripada WHO. Jadi kalau kita melihat bahwa kalau ketersediaan dari jumlah vaksin ini jumlahnya masih kurang dari 10%, maka memang yang difokuskan adalah untuk frontliner atau garda terdepan. Nah, sementara skenarionya kalau kita sudah memiliki jumlah vaksin lebih dari 50% daripada kebutuhan, tentunya kemudian ini bisa dilakukan vaksinasi kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi memang mengapa kemudian tadi kita memfokuskan dulu di garda terdepan, baik itu untuk nakes maupun pemberi pelayanan publik, tentunya karena kita
mengikuti apa yang sudah menjadi kajian dari ITAGI maupun rekomendasi dari WHO, karena ini juga sangat terkait dengan data epidemiologi sebuah negara seperti apa. Jadi kalau misalnya dia community transmission ataukah cluster transmission atau malah satu negara yang tidak punya kasus, ini beda-beda intervensi untuk prioritas prioritas pemberian vaksinnya. Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaan ini melibatkan seluruh tentunya mengikuti persediaan daripada vaksin yang kita butuhkan ini kurang lebih sebanyak 426 juta dosis vaksin. Saat ini kita sudah memiliki 30.000 vaksinator yang tentunya kalau kita melihat sistem distribusi, rantai dinginnya juga kita sudah siapkan, dan kita sudah melakukan berbagai workshop juga bekerjasama dengan ID dalam hal ini untuk meningkatkan kompetensi dan tentunya pengetahuan tentang vaksinasi COVID-19 ini. Untuk registrasi dan verifikasi sasaran ini dilakukan dengan menggunakan SMS Blast yang mungkin sebagian teman sejawat kemarin sempat menerima, tapi kemudian karena ada sedikit permasalahan pada sistem aplikasi, maka kemudian proses SMS Blast pada tahap pertama ini kemudian kita gunakan dua mekanisme, baik melalui secara langsung yaitu dengan tetap melalui aplikasi atau bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan vaksinasi. Nah, kita membagi dua, jadi di Januari ini ada 500.000 dan di Februari itu ada 900.000 sebenarnya yang akan melakukan vaksinasi ini. Ini adalah kabupaten kota, sekarang ini sudah 92 kabupaten kota ditambah dengan Kabupaten Belitung di Pulau Bangka Belitung yang kemarin belum masuk. Jadi baru saat ini 92 kabupaten kota inilah yang memiliki memiliki vaksinnya dan melaksanakan vaksinasinya, dan tentunya registrasi untuk nakesnya juga adalah nakes yang tempat kerjanya ada di kabupaten kota ini. Jadi kalau ada nakes yang kemudian terdaftar di tempat kerja di luar daripada 92 kabupaten kota, tentunya saat ini kalau mengakses aplikasi Peduli Lindungi maka akan dinyatakan sebagai belum menjadi sasaran vaksinasi. Jadi memang kita masih konsentrasi untuk mencapai target 500.000 di 92 kabupaten kota yang ada. Nah, ke depan memang platform yang akan digunakan untuk registrasi ini, terutama untuk teman sejawat yang akan ikut pada tahap keduanya, adalah tetap menggunakan platform baik itu WhatsApp melalui SMS Blast yang kemudian akan didirect ke situs Peduli Lindungi, kemudian bisa juga melalui email ataupun melalui website yaitu 119 yang mungkin di awal masih punya kendala, tapi saat ini bisa lebih baik, karena kalau kemarin sempat menelpon 119 kemudian masuk ke call center-nya ambulans seperti itu. Tapi sekarang sudah kita perbaiki sistem ini dan tentunya sudah bisa dimanfaatkan kalau ada teman sejawat sekalian yang ingin menanyakan terkait dengan vaksinasi COVID-19. Nah, pasca mendapatkan vaksinasi akan ada mendapatkan dua sertifikat. Yang pertama sertifikat secara hard copy yang akan diberikan langsung oleh Fasiankes sesaat setelah menerima vaksinasi. Sertifikat lain itu adalah sertifikat dalam bentuk elektronik yang bisa diunduh melalui sistem aplikasi Peduli Lindungi. Nanti di sana akan ada sertifikat ini. Mungkin kemarin sempat ada yang sudah divaksinasi, begitu akan masuk ke aplikasi Peduli Lindungi masih belum bisa mendownload sertifikat ini, tapi bisa untuk dicoba kembali karena saat ini terus-menerus kita lakukan perbaikan terkait sistem ini. Teman sejawat sekalian, kami juga mohon menginformasikan, men-share kepada teman sejawat sekalian bahwa kita punya situs www.kominfo.go.id dan situs covid19.go.id yang bisa menjadi rujukan terkait dengan banyaknya berita-berita yang sifatnya hoax maupun disinformasi. Selain itu, kita juga covid19.go.id di mana di sini sebenarnya juga bisa memberikan informasi kepada kita dan juga melaporkan KIPI. Di sini ada terkait dengan window untuk bisa melaporkan KIPI melalui aplikasi ini. Ini
untuk bisa mensosialisasikan tentunya ke masyarakat kalau mendapatkan informasi malah hoax. Untuk CoronaVax sendiri, ini vaksin sudah di teman-teman sejauh sekalian bahwa pada prinsipnya kami mengutamakan keamanan, kemudian betul-betul tidak bisa betul kemudian mendapatkan vaksin, tetapi ada beberapa kondisi-kondisi vaksinasi COVID-19 ini yang kemudian kita tunda untuk bisa mendapatkan vaksinasi dengan mungkin jenis atau kondisi yang lebih aman. Jadi seperti misalnya kalau terkait dengan suhu tubuh ataupun tekanan darah tinggi maupun gula darah, ini ada kriterianya di mana nanti untuk tekanan darah kalau sudah bisa terkendali dan tekanan darah kurang dari 140/90 maka vaksinasi bisa diberikan. Tapi untuk penyakit DM tentunya harus di bawah angka 58 milimol serta kondisi-kondisi lain misalnya pada waktu akan dilakukan vaksinasi suhu tubuh sedang demam maka ini juga melakukan penundaan ataupun kondisi-kondisi misalnya lagi serangan asma ini juga bisa dilakukan penundaan. Untuk pasien TB setelah mendapatkan pengobatan OAT selama 2 minggu baru bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi ini beberapa kondisi-kondisi yang sebenarnya vaksinasinya ditunda dan teman sejawat dapat melakukan registrasi kembali pada saat kondisi sudah terkontrol ataupun sudah lebih baik. Yang lainnya adalah terkait pemantauan dan penanggulangan KIPI. Kita juga sudah memperkuat KIPI ini mulai dari Komnas, Komda Provinsi, Komda Kabupaten Kota, sampai dengan vokal point di masing-masing Fasiankes. Sudah ada WA grupnya juga yang kami harapkan tentunya kalau ada KIPI bisa segera dilaporkan sekecil apapun kondisi KIPI-nya, sehingga kita bisa melakukan mitigasi untuk komunikasi resikonya, sehingga tentunya KIPI ini tidak menjadi sesuatu hal yang nanti mempengaruhi proses daripada vaksinasi kita yang masih cukup lama perjalanannya karena baru akan berakhir di Desember 2021. Ada form KIPI, ini bisa diunduh di sini teman sejawat sekalian untuk bisa melihat form KIPI ini atau di situs www.keamanan-vaksin.kemkes.go.id. Dan terkait dengan KIPI ini ada buku pedomannya sendiri yang sudah dikeluarkan oleh Komnas KIPI yang bisa kemudian menjadi rujukan daripada teman sejawat sekalian. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan. Kembali bila ada permasalahan terkait registrasi, terkait vaksinasi, terkait sertifikat vaksin COVID-19. Terima kasih banyak Dr. Nadia, paparannya sangat informatif untuk kita semua. Ini sampai saat ini 661 peserta dan sudah ada 49 pertanyaan di question and answer. Nanti kita lihat ya, kita diskusikan. Rupanya sangat antusias sekali para partisipan.